Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh hadir di tempat ini. Saya yakin dan percaya kita semua bukan karena rutinitas setiap hari Minggu, namun kita rindu untuk kita memuliakan nama Tuhan, dan bahkan kita rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam beribadah Minggu pada pagi hari ini. Kita masuk di ruang yang suci untuk menyembah Tuhan. Kini saatnya kita berdiri di altar Tuhan, sebab Allah Maha Kudus hadir di tempat.
Kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Allah, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kiranya turunlah atasmu, saudara sekalian, anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali ibadah minggu pada saat ini, marilah kita menerima firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Mazmur pasal 104, ayatnya yang ke-24. Demikian sabda Tuhan. Betapa banyaknya perbuatanmu ya Tuhan, segalanya kau jadikan dengan hikmat, bumi penuh dengan ciptaanmu. Sejauh timur dari barat. Ya, betapa besar kasih Tuhan. Tuhan sudah mengampuni setiap kita, dimanapun kita berada. Sejauh timur dari barat, dosa-dosa kita sudah dibuang. Yesus, kita sudah diampuni. Mari kita nikmati pujian. Kita nikmati betapa besar Tuhan kita. Sejauh timur.
dalam doa untuk kita mengakui setiap dosa kita. Bapa di dalam surga, syukur Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan sudah mengampuni setiap dosa kami, setiap pelanggaran yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kami datang dari segala kami menyerahkan hidup kami dalam kami. Kami sujud di hadapan Tuhan, mohon ampun setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Mampukan kami Tuhan melayani Tuhan, menjadi berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang terdapat dalam surat Efesus pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita menerima dan mewujudkan petunjuk hidup baru yang diambilkan dari Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Untuk menerima petunjuk baru ini, mari kita bersama-sama memberikan kasih kepada sesama kita. Baik, jemaat kembali. Benar apa yang dikatakan firman Tuhan, kita datang ke dunia ini untuk membawa kabar berita tentang Tuhan Yesus. Dimanapun itu, dalam keadaan apapun itu, kita harus membawa berita. Amin. Kita harus membawa berita kebenaran firman Tuhan Yesus. Betul? Puji nama Tuhan. Kita mari kita naikkan. Kita harus membawa berita.
selama sekolah minggu untuk masuk ke depan untuk kembali beribadah di nama Tuhan dan akan didoakan oleh Bapak Ibu. Pagi adik-adik, kurang semangat kalau Pak Pendeta bilang selamat pagi bisa jawab pagi, 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 yes. Coba ya, Bapak Ibu bisa mengikuti juga. Mari kita coba. Selamat pagi. Pagi, 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 yes. Luar biasa. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi, 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 yes. Puji Tuhan. Nah, di hari Minggu ini, adakah yang mau ayat hafalan? Khusus kelas tengah, tidak apa-apa Bapak Ibu ya? Oke. Siapa dulu? Yang tunjuk dulu ya? Oh, bareng-bareng semua. Khusus kelas tengah. Ya. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak kita setelah minggu kelas tengah. Dalam hitungan ketiga ya. Oke, 1, 2, 3. Setelah itu, apa ada yang mau mempersembahkan pujian juga? Atau lain sebagainya? Ada? Tidak? Hanya itu saja? Baik. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita akan menyerahkan di dalam doa kehidupan anak-anak kita, generasi gereja kita di masa mendatang. Mari kita satukan hati dalam doa kita berdoa. Bapa kekal di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau yang adalah kepala gereja kami, mengaruniakan anak-anak di dalam kehidupan bergereja, khususnya di jemaat-Mu di tempat ini, GKMI Siloam Salatiga. Tuhan, pada saat ini kami berdoa secara khusus bagi kehidupan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Anak-anak kami, generasi gereja penerus kami di masa mendatang. Di dalam setiap kehidupan anak-anak kami ini ya Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai dan memberkati. Tumbuh kembang setiap anak-anak kami, tetap di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang menolong, sehingga di masa depan mereka akan menjadi penerus gereja kami, masa depan dari gereja kami di tempat ini. Tuhan berkati setiap masa depan anak-anak kami, begitupun dengan setiap orang tua. Biarlah selalu Engkau berikan kemampuan untuk mengasihi, menjaga dan merawat setiap anak-anak kami. Begitupun dengan Bapak, Ibu ataupun kakak-kakak guru sekolah minggu yang melayani setiap anak-anak kami. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan dapat melayani dengan sepenuh hati dan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan anak-anak kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu menuju ke ruangannya untuk juga mendengar firman Tuhan dan juga menyanyikan nama Tuhan. Di tempat ini kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hidup kita, kita persiapkan diri kita. Kita ini bagaikan bejana yang perlu diisi oleh firman Tuhan, perlu
diisi akan kebenaran. Mari kita mau seperti Yesus. Aku mau seperti-Mu Yesus. Biar kita terus disempurnakan dalam hidup kita hari lepas hari. Isi perjalanan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menerima dan menggumuli firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus agar hati kita dibukakan untuk dapat menerima firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah memilih kehidupan kami,
Allah sumber kekuatan dan sumber pengharapan yang sejati. Perkenankan pada saat ini kami datang kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap anugerah Tuhan yang masih boleh kami rasakan sampai dengan hari ini. Pada saat ini, perkenankanlah kami semua untuk dapat membaca, mempelajari, merenungkan firman-Mu yang suci dan kudus. Roh Kudus berkenan hadir, menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengarahkan fokus kami dan perhatian kami seluruhnya hanya kepada firman-Mu. Kuasa Roh Kudus yang menolong kami, agar kami dapat menghargai dan menghormati pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Bagi hamba-Mu yang sudah Tuhan pilih, utus dan tetapkan untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di dalam keterbatasan dan kelemahan, Tuhan hadir memberikan pertolongan serta kebijaksanaan, agar apa yang akan disampaikan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus menolong pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, sehingga hati kami terbuka dan pikiran kami diberkati untuk dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-45, ayat 18 dan 19. Kitab Yesaya pasal 45, ayat 18 dan 19, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi, yang menjadikannya dan menegakkannya, yang menciptakannya bukan supaya kosong, melainkan membentuknya untuk dihuni. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berbicara dengan rahasia atau di tempat gelap di bumi. Tidak pernah aku berkata kepada keturunan Yakub, carilah aku di tempat kosong. Aku Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang menerima, menyimpan dalam hati, dan mewujudkannya dalam kehidupan hari masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kalau kita coba ada di KJPU Jemaat Salatiga, Bapak Ibu mohon kalau saya bilang Shalom bisa menjawab damai di hati. Kalau saya bilang damai di hati, Bapak Ibu bisa menjawab Shalom. Sebaliknya, kita coba dulu. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya berbahagia? Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tak kenal maka tak sayang. Dia berapa boten. Jadi Bapak Ibu, saderengipun kula badhe babahaken dawuhipun Gusti ing wekdal menika, kepareng kula badhe ngepangaken diri. Saged? Ya, tentunya Bapak Ibu asing mungkin dengan muka saya. Ada mungkin yang sudah pernah melihat. Kalau saya pribadi hanya mengenal satu orang saja di sini, dua orang. Bapak Pendeta Prof. Yusak dan Ibu. Bapak adalah dosen saya di UKSP, dan tentunya Bapak Ibu yang bagi saya masih baru, jadi perkenalkan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Ya, baik Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Andre Brian Sarese. Saya saat ini dipercayakan menjadi pendeta di GKJTU Jemaat Salatiga. Lokasinya Bapak Ibu sampun ngertos nggih? Iya, sudah di Pancasila, depan Pemkot Kota Salatiga. Ya, saya baru saja ditabiskan Bapak Ibu sejak bulan Oktober tahun kemarin. Jadi masih panas-panas dari oven ya Bapak Ibu ya. Yeah. Lalu saya aslinya kula nggih mboten tiyang Jawi. Kula mijilipun saking kota Tomohon, Kota Manado Bapak Ibu. Ngertos nggih? Ya, Provinsi Sulawesi Utara. Namun nggih sak menika kula sampun dados tiyang Jawi saged mbabaraken dawuhipun Gusti ngagem basa Jawi. Nggih, amargi nggih menika syarat ingkang paling utami menawi badhe dados pendeta ing GKJTU mesti saged nggih basa Jawi. Nggih. Ya, sak menika Bapak Ibu, kula nggih dereng kagungan sema nanging sampun bertunangan. Baru kemarin persis saya bertunangan. Ya Bapak Ibu, buktinya ini. Ini saya masih ada, ya kebahagiaan itu masih ada Bapak Ibu. Oke? Biasanya saya kalau khotbah di mana-mana itu promosi. Saya masih jomblo. Tapi saat ini puji Tuhan, Tuhan telah memberikan satu orang dan semoga kedepannya bisa sampai ke pernikahan. Ya mungkin Bapak Ibu sekian untuk perkenalan saya. Jadi saya biasa dipanggil Mas Andre, Pak Andre. Kalau Pak Pendeta Yusak biasanya Brian. Nama tengah saya yang sering dipanggil kepada saya. Ya baik Bapak Ibu. Tema pemberitaan firman Tuhan pada saat ini seperti yang telah diwartakan adalah menghidupi dunia yang ditata Tuhan. Bahasa Jawanya apa Bapak Ibu? Bingung ya? Nguripi dunia engkang dipun tetepaken dening Gusti. Ya. Nguripi dunia engkang dipun tetepaken dening Gusti. Kayak jadi GKJTU Bapak Ibu ya. Ya. Nah, menghidupi dunia yang ditata Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, ada yang doyan masak. Siapa yang suka sekali masak Bapak Ibu? Semua. Lebih banyak di GKMI Siloam lebih banyak bapak-bapak yang suka masak atau ibu-ibu yang suka masak? Ibu-ibu 50-50. Nah, Bapak Ibu, ketika seseorang punya hobi memasak, tentunya yang paling suka dilakukan adalah apa Bapak Ibu? Belanja. Atau ada yang bagi tugas, bapaknya yang belanja, ibunya yang masak. Ada Bapak Ibu? Kok agak ini ya, tidak mau menjawab. Apa ini lebih sering pesan GoFood Bapak Ibu? Pesan GoFood, GrabFood atau Shopee Food? Tidak ya? Nah, ketika kita punya hobi memasak, kemudian kita pasti punya hobi untuk belanja. Apalagi pasar pagi Salatiga itu murah sekali Bapak Ibu ya. Jam 1 sudah buka, jam 7 sudah ada sirine untuk membubarkan. Nah Bapak Ibu, ketika kita mau memasak, tentunya ada banyak yang dipersiapkan. Termasuk peralatan di dalam dapur. Atau ada yang masak di kamar Bapak Ibu. Betul ya? Nah, mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk memasak itu harus dilakukan. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah semangat pengen masak barbecue, pengen masak sambal tumpang koyor dan lain sebagainya, sudah siap semua bahannya, okay? Kemudian datang ke dapur, melihat dapur itu berantakan, masih mood untuk memasak? Betul, okay? Pastinya itu mood, itu semangat untuk memasak itu akan turun. Kalau itu ibu-ibu yang ke dapur pasti langsung ngomel-ngomel gitu. Sampun tak dandani,
dan lain sebagainya. Nah, ketika ingin memasak tentunya harus mempersiapkan berbagai hal, termasuk kebersihan dapur. Nah, Bapak Ibu coba jujur, ketika bapak-bapak yang memasak, dapurnya masih beres atau berantakan? Nah, loh bapak-bapak, setuju bapak-bapak? Oh, setuju. Ya, ya itu ya Bapak Ibu ya. Sebaliknya bapak-bapak, kalau ibu-ibunya, istrinya yang memasak, dapurnya bersih atau kotor? Bapak-bapak yang jawab, jangan ibu-ibu. Bapak-bapak, dapurnya bersih atau kotor? Bersih kotor? Kotor bersih? Nah Bapak Ibu dan Saudara, ketika dapur itu rapi, dapur itu tertata, pasti kita semangat untuk memasak. Tumpang koyor itu ketika dia tempenya makin bosok, ya, kemudian wanginya campur santan dan lain sebagainya, itu pasti mantap. Akan tetapi ketika dapur yang akan kita pakai itu tidak bersih, tidak tertata, tentunya tidak enak untuk kita pakai untuk memasak. Nah Bapak Ibu, dunia yang tertata seperti dapur yang bersih tentunya akan terasa nyaman. Enak kita tinggal di tempat itu jika semuanya tertata. Nah begitupun juga dengan kehidupan kita di dunia ini. Kalau kehidupan kita tertata, baik dan bersih, pasti lebih mudah untuk dihidupi, untuk kita melangkah maju. Namun sebaliknya, kalau kehidupan kita tadi kotor, semrawut, dan lain sebagainya, mesti sulit untuk dihidupi, untuk kita jalankan. Nah sehingga Bapak Ibu, ketika kita hidup di dunia yang tertata, itu akan membuat kita semakin mudah di dalam kita mengenal Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kita mau belajar dari kitab Yesaya pasal 45 ayat 18 sampai 19. Nah Bapak Ibu, ayat ini khususnya merupakan nubuat Yesaya tentang pemulihan bangsa Israel setelah mereka mengalami yang namanya pembuangan di tanah Babel. Nah Bapak Ibu, pasal ini khususnya 45 secara khusus berbicara tentang bagaimana Tuhan memakai Koresh, yakni sebagai raja Persia, sebagai alatnya Tuhan untuk membebaskan umat Israel. Nah kalau kita lebih fokus ke ayat 18 dan 19, ini mengalihkan kita kepada bagaimana melihat Allah sendiri sebagai Sang Pencipta, pembuat, pengatur daripada kehidupan yang ada di dunia. Nah Bapak Ibu dan Saudara, di dalam dua ayat ini menegaskan bahwa Tuhan bukan hanya Allah Israel, melainkan juga Tuhan di atas seluruh bumi. Tidak hanya berkuasa atas bangsa Israel, tetapi seluruh bumi Ia berkuasa di dalamnya. Yang menciptakan dunia dengan maksud Ia jelas, mboten neko-neko. Bukan di dalam kekacauan, tetapi dengan keteraturan, tatanan yang baik. Supaya apa Bapak Ibu? Manusia, kita di dalamnya dapat hidup, menghuni kehidupan yang ada di dunia. Dan selain itu Tuhan juga menyatakan bahwa Dia berbicara tentang kebenaran. Dan apa Bapak Ibu? Keadilan. Bukan dalam kegelapan dan bahkan mungkin juga bukan dalam kebingungan. Nah sehingga coba kita melihat dalam ayatnya yang ke-18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Ini menegaskan apa Bapak Ibu? Satu-satunya yang berdaulat, berkuasa atas kehidupan setiap kita, kehidupan yang ada di dunia ini, sinten Bapak Ibu? Namun Gusti Allah. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya.
Dia tidak menciptakan dunia di dalam kekosongan atau keadaan yang chaos atau kacau, tetapi memiliki tujuan yang jelas. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa dunia bukan hasil sebuah kebetulan saja atau tanpa tujuan, tetapi selalu berada di dalam rancangan Allah. Ayat 19, Bapak Ibu. Tidak pernah aku berfirman dengan sembunyi-sembunyi, atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Akulah Tuhan yang menyatakan keadilan dan memberitakan kejujuran. Nah, Bapak Ibu, ini menyatakan kepada kita dan menegaskan kepada kita bahwa mencari Allah bukanlah sesuatu yang sia-sia. Mungkin ada banyak orang di luar sana berhenti mencari Tuhan, stop mencari Tuhan, tidak menemukan Tuhan. Namun saat ini kita diingatkan, Bapak Ibu, menegaskan kepada kita, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, berupaya mencari Dia, semua yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Bahkan dalam janjinya, ia bilang, ia berlaku adil dan setia, jujur dan juga menepati janjinya. Nah, Bapak Ibu, kata keadilan dan kejujuran ini menunjukkan karakter Allah yang benar dan dapat dipitados. Karakter Allah yang benar dan dapat dipercaya. Kalau kita percaya kepada manusia, Bapak Ibu, ketika percaya kepada suami maupun istri, pernah dikecewakan? Nah, pernah terluka? Pernah. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, mungkin perasaan manusiawi kita bilang Tuhan mengecewakan, Tuhan tidak menepati janji. Namun ternyata Ia benar dan Ia adil, selalu menepati janji. Perasaan kita lah, kuasa jahatlah yang mengubah perasaan kita itu. Harusnya tetap percaya dalam keadaan apapun. Pitados wonten ing kawontenan menapa kemawon. Gusti Allah menika tansah berkahi. Namun kadang keadaan hidup kita, persoalan hidup kita membuat kita kehilangan pengharapan atau mungkin juga meninggalkan persekutuan dengan Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, sebagai umat percaya, kita diajak untuk mengakui kedaulatan Tuhan atas dunia. Sehebat apapun kita, sebanyak apapun bondo, engkang kula lan panjenengan kagungan, tidak ada artinya, Bapak Ibu. Semuanya sia-sia, tidak ada yang abadi. Yesaya menegaskan bahwa Tuhanlah yang menciptakan dunia ini dan menatangnya. Jika diberikan mobil mewah, jabatan yang tinggi, itu karena Tuhan yang mempercayakan, bukan karena kekuatan kita manusia. Kita harus sadar, Bapak Ibu, semua hal, segala sesuatu yang ada di dunia ini bukan milik kulolan panjenengan. Ingat, Bapak Ibu, tapi milik siapa? Tuhan. Oleh karena itu kita diajak untuk menghormati dan menjaga segala sesuatu yang telah diciptakan, bukan supaya kita sombong, gagah, dan lain sebagainya. Kita diajak untuk hidup rendah hati, menyadari, mengakui dan percaya semua itu hanya titipan. Tidak ada yang abadi. Dalam kehidupan sehari-hari kita diajak untuk dapat menunjukkan sikap hidup yang bijaksana, hati yang bijaksana untuk menjalankan kehidupan. Sehingga sebagai orang percaya, kita diajak untuk
dapat percaya saestu namun kepada Tuhan Allah. Mengakui kedaulatan Tuhan, ia berkuasa penuh atas kehidupan di dunia ini, termasuk kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Yang kedua Bapak Ibu, hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Tuhan menyatakan bahwa Dia tidak berbicara dalam kegelapan, tetapi dalam kebenaran. Firman Tuhan tidak dibuat untuk membingungkan kehidupan kita, akan tetapi bagaimana dapat menuntun perjalanan kehidupan kita. Di luar sana banyak kita menemukan, tidak perlu saya datang ke gereja, yang penting saya rajin berdoa kepada Tuhan, baca firman Tuhan sendiri. Mboten cekap Bapak Ibu. Tidak cukup hidup menyendiri baca firman Tuhan terus, berdoa terus, siang malam puasa 40 hari 40 malam, tapi tidak ada persekutuan yang kita lakukan, itu percuma ternyata. Allah menghendaki kita hidup di dalam persekutuan. Hidup benar berarti kita diajak untuk menghidupi persekutuan kita. Hidup di dalam dunia yang ditata oleh Tuhan untuk berjumpa dengan setiap orang yang ada di sekitar kita. Dunia ini sering dipenuhi oleh kebingungan, ketidakpastian, kekhawatiran. Namun kita dipanggil untuk percaya bahwa ketika hidup di dalam firman Tuhan, ada kepastian yang Dia berikan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita meminta tidak sesuai dengan apa yang Tuhan jawab, itu hal yang biasa. Menguji iman kita, menguji kesabaran kita, dan yang paling penting menguji seberapa kita mau mendekat kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menyuruh kita mencari Dia dengan sia-sia. Sebab jika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, jaminannya pasti kita akan berjumpa dengan Dia. Yang ketiga Bapak Ibu, menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Karena Tuhan menciptakan dunia ini dengan tujuan, kita harus menjalani hidup ini juga dengan tujuan. Setiap kita punya tujuan, punya masa depan bersama Tuhan. Banyak orang saat ini hidup tanpa arah, merasa hidupnya sia-sia. Namun firman Tuhan bagi kita mengingatkan, menegaskan kepada kita, setiap kita yang ada di tempat ini mempunyai tujuan di dalam tangan Tuhan. Jangan merasa minder Bapak Ibu. Setiap kita berharga, mulia di mata Tuhan. Di mata manusia mungkin kita disepelekan, mungkin kita dianggap hina, tidak berada, orang miskin, orang yang dipinggirkan. Namun di dalam Tuhan, kacamata Tuhan melihat semua kita penting, berharga dan mulia. Nah, sehingga kita diajak untuk menjalani kehidupan ini dengan bijaksana. Jangan menyia-nyiakan waktu. Berjumpa dengan Tuhan, mencari Tuhan. Selalu ada tujuannya Bapak Ibu. Sehingga kita semua diajak untuk terpanggil untuk hidup di dalam dunia yang penuh dengan keteraturan. Nah Bapak Ibu dan Saudara, sehingga dari Yesaya pasal 45 ayat 18 sampai 19 mengajarkan kepada kita untuk percaya bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Dan Ia menciptakan dunia ini bukan untuk kehancuran atau tanpa makna, melainkan supaya setiap kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, dapat hidup dengan penuh makna. Sehingga kita dapat bertanggung jawab menjaga keseimbangan hidup ini. Yang kedua, kita diajak untuk berjuang hidup di dalam terang firman Tuhan. Sebab Tuhan ketika Ia datang menghampiri kita melalui firman-Nya, Ia berbicara tentang kebenaran. Ia berbicara tentang tujuan hidup kita. Sehingga kita diajak untuk dapat bersekutu, berjuang, memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Dan yang ketiga, setiap orang Kristen dipanggil untuk tidak hidup di dalam kekacauan, kesia-siaan, namun diajak untuk hidup di dalam keteraturan dan di dalam keindahan.
Hidup orang Kristen itu tidak semua yang kita jalani itu akan penuh sukacita. Bahagia terus bahagia. Tidak Bapak Ibu. Ada penderitaan, ada kesengsaraan, ada pencobaan, ada pergumulan itu. Namun kalau kita tidak menerima itu semua, iman kita tidak bertumbuh. Iman kita tidak dewasa. Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita untuk kita dapat percaya. Kehidupan kita adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita, menjadikan kita, menuntun hidup kita sampai hari ini. Ia punya tujuan yang jelas. Mari menghidupi dunia yang telah ditata Tuhan ini dengan baik. Mari kita hidupi dengan penuh bijaksana, dengan penuh kerendahan hati, dan teruslah berjuang bersama dengan Tuhan. Tuhan menolong kita untuk mewujudkan firman ini di hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita satu doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami nikmati pagi hari. Tuhan mengingatkan kembali kepada kami, Tuhan sudah menata hidup kami. Dari saat kami belum lahir pun, kami belum ada di dunia ini, Tuhan sudah mengatur hidup kami. Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah buat kami. Dan Tuhan punya tujuan dalam hidup kami. Untuk itu mampukan kami Tuhan dalam kami menata hidup kami ini menjadi berkah-Mu, dan kami boleh menang bersama dengan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Kami mengucap syukur buat Pendeta Andre Brian Sarisi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan terus memberkati dan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Dimanapun beliau berada, kiranya Tuhan terus memberkati. Rencana ke depan yang beliau impikan boleh terwujud. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan dalam majelis. Keluarga yang itu. Bapak Ibu, saya undang untuk bagian berdiri. Dan perlu diketahui bersama bahwa kantong merah ini digunakan oleh panitia Masa Raya Paskah. Dasar persembahan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita saling dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah, yang bertahan dalam kerajaan surga yang mulia, kami ucap syukur atas kehidupan yang telah Engkau berikan terhadap kami ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami telah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Semoga persembahan yang kami berikan menjadi berkat untuk gereja ini dan jemaat di gereja ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa pemberian kami tidaklah seberapa dari apa yang Tuhan berikan terhadap kami. Kami tahu apa yang kami berikan akan selalu dilipat gandakan oleh Padamu ya Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sembari persembahan dihadirkan, akan pujian berkat anak cucu.
majelis Tuhan dan disambut dengan doa syafaat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat Minggu tanggal 23 bulan 2 2025. Majelis GKMI Siloam mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu bersama kepada seluruh jemaat serta tamu yang hadir dalam ibadah saat ini. Damai sejahtera Kristus menyertai saudara sekalian. Apakah ada tamu yang baru pertama mengikuti ibadah pada pagi hari ini? Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Tidak ada ya. Warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini adalah sebagai berikut. 1. Bapak YB Victor P atau Bapak Victor 26 Februari. 2. Bapak Adi Kristanto atau Angko 26 Februari. 3. Ibu Ngatemi tanggal 28 Februari. 4. Bapak IGPN Putro Ferianto tanggal 28 Februari. Majelis hamba Tuhan dan segenap jemaat mengucapkan selamat berbahagia dan semakin setia dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang berulang tahun dimohon untuk berdiri untuk mendapatkan aplausan. Selamat ulang tahun. Ya. Majelis hamba Tuhan dan jemaat GKMI Siloam mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Andre Brian Sarese SSI Teo dari GKJTU atas pelayanannya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan majelis dan jemaat GKMI Siloam mengucapkan selamat kepada Bapak Andre Brian yang telah melangsungkan pertunangannya. Semoga Tuhan memberkati dalam acara pernikahan dan kami tunggu undangannya. Pelayanan Pendeta Yemiko dan PDM Yemiko dan Pendeta M. Yanta Karya melayani firman Tuhan bagi jemaat Efrata Pare Kediri dalam rangka tukar mimbar sinode, sedangkan Pendeta M. Yanta Karya, Emeritus Yanta Karya diminta pelayanannya untuk pembinaan Majelis GKMI Efrata. Mohon perhatian dan dukungan doa jemaat. Untuk persekutuan Kopor PGMW 2, persekutuan dan rapat pengurus Kopor PGMW 2 diadakan pada hari ini mulai pukul 12 WIB di GKMI Salatiga. Mohon perhatian dan kehadiran pengurus Kopor Hadasa serta mohon dukungan doa jemaat. Untuk ibadah Rabu Abu memasuki Minggu Prapaskah dalam rangka mengenang Minggu Sengsara Tuhan Yesus akan dilaksanakan ibadah Rabu Abu pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 pukul 18.30 WIB di gereja. Mohon perhatian, kesiapan hati dan kehadiran jemaat. Info untuk jadwal PPFT dan rayon 1, 2, dan 3 beserta para petugas dapat dilihat di dinding dekat pintu masuk gereja dan papan info di sebelah gereja. Mohon perhatian, dukungan, dan doa dan kerjasamanya. Untuk info persekutuan keluarga, Rabu untuk rayon 1 diadakan di gereja jam 6, WL saya sendiri, PF untuk Bapak Setio, dan diakhiri perjamuan kasih. Untuk rayon 2 tempat Ibu Sugi, WL Saudara Yosi, PF Penatua Deborah S. Untuk koper hari Jumat tanggal 28 jam 16 di tempat Bu Dewi CH, WL Ibu Nur Hayati Lukas, PF Bapak Setio. Untuk Komisi Yud hari ini tanggal 23 bulan 2 2025 jam 17 di tempat Mbak Nadia, WL-nya Saudari Feve dan Rani, PF-nya Penatua Agus B. Untuk Komisi Senior
hari Selasa tanggal 25 bulan 2 2005 jam 16.30 di tempat gereja WL Burus Edi PF Pendeta Muda Yeniko. Untuk info persembahan apabila ada salah cetak atau belum tercetak, silakan hubungi TU atau majelis. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatukan hati di dalam doa syafaat kita berdoa. Bapa kami yang baik, di hari ini perkenankan kami untuk menyerahkan jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Secara khusus kami menyerahkan gereja-Mu GKMI Siloam Salatiga. Tuhan kiranya terus memberikan kepada setiap jemaat-Mu, gereja-Mu di tempat ini, kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Berikan kami cinta dan kasih-Mu, agar kami mampu saling mencintai, mengasihi sesama kami. Jauhkan daripada kami sikap angkuh, perpecahan, bahkan mementingkan diri sendiri. Biarlah kasih Allah hadir melingkupi kehidupan jemaat di tempat ini. Kami mendoakan para pelayan-pelayan-Mu yang telah Tuhan tempatkan untuk melayani di jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa bagi gembala jemaat, Pendeta Muda Yeniko Happy Nandatama, beserta dengan Pendeta Emeritus Yanta Karya, juga setiap penatua dan diaken yang telah Tuhan tetapkan untuk dapat melayani jemaat ini. Begitupun setiap guru sekolah minggu yang sudah Tuhan pilih untuk dapat menjadi kawan sekerja-Mu di tempat ini. Tuhan kiranya memberikan kepada setiap pelayan-Mu hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dapat memimpin dan melayani jemaat-Mu yang ada di tempat ini dengan baik. Kehidupan setiap pelayan-Mu dapat mencerminkan teladan yang baik bagi setiap jemaat yang dilayani. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu. Kiranya Tuhan juga memberikan kepada kami semua kesadaran dan tanggung jawab, sehingga dapat mendukung semua pekerjaan pelayanan yang ada di jemaat ini dengan baik. Dengan demikian, kami semua dapat menjadi satu dan menyatu di dalam memuliakan nama Tuhan dan bersama-sama dalam melakukan pelayanan kami. Bapa yang penuh kasih, bagi kami jemaat-Mu di dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami masing-masing, Engkau sudah memberkati kami dengan berbagai talenta, berbagai pekerjaan, berbagai usaha. Tuhan kiranya akan memberkati kehidupan pekerjaan kami masing-masing, baik itu sebagai pedagang, pegawai swasta, ASN, guru dan lain sebagainya. Berikan kecukupan berkat, terlebih nafas kehidupan menjadi bagian kehidupan kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Pun bagi setiap jemaat-Mu yang mungkin sampai dengan saat ini masih berjuang mencari pekerjaan, Tuhan Yesus senantiasa memberi dan menyediakan. Serta setiap Bapak Ibu kami yang telah hidup di masa pensiun, Tuhan berikan kekuatan, kecukupan berkat, dan terus menjaga dan menyertai kehidupan Bapak Ibu kami. Kami juga mengingat untuk setiap Bapak Ibu kami, saudara-saudari kami yang mungkin hari ini masih bergumul dengan sakit yang dialami ataupun pemulihan dari sakit yang ia alami. Kami menyerahkan setiap Bapak Ibu kami ya Tuhan, baik yang hadir di tempat ini, Bapak Ibu saudara-saudari kami yang tidak dapat bersekutu pada saat ini, di dalam keberadaan hidup mereka masing-masing. Kiranya Roh Allah berikan kesembuhan, berikan pemulihan, sehingga setiap kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari kami dapat terus merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk setiap Bapak Ibu kami yang telah lanjut usia,
Tuhan kiranya akan memberikan kekuatan bagi mereka, berikan pengharapan, sehingga setiap Bapak Ibu kami yang hidup di masa pensiun senantiasa terus dapat merasakan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu, saudara-saudari kami jemaat-Mu yang mungkin sampai hari ini masih mengalami masalah dalam hidup mereka, ada pergumulan yang dihadapi, hidup di dalam ketakutan, ancaman bahkan ketidaknyamanan, atau mungkin kehidupan keluarga yang terancam berpisah. Kami memohon tangan kasih Allah merangkul dan mendekap kehidupan setiap jemaat-Mu. Nyatakan pertolongan-Mu, berikan kami jalan keluar. Berkaryalah dalam kehidupan keluarga kami masing-masing ya Bapa. Pada saat ini kami juga ikut bersukacita atas kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan para warga jemaat yang ada di tempat ini. Kami sebut dengan kasih Bapak Victor, Bapak Adi Kristanto, Ibu Ngatemi, Bapak IGPM Putro Ferianto. Mereka yang berulang tahun secara pribadi di minggu ini. Di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, Allah menambahkan berkat usia yang baru. Biarlah senantiasa Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, memberkati bersama dengan keluarga apa yang menjadi cita-cita, harapan, permohonan. Tuhan yang senantiasa menjawab semuanya itu. Terlebih anugerahkanlah nafas kehidupan, panjang umur menjadi anugerah Tuhan bagi setiap Bapak Ibu kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Begitupun kami juga menyerahkan kehidupan setiap keluarga-keluarga yang mungkin berulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Allah berkenan untuk semakin merekatkan tali kasih cinta di antara mereka, menjaga menyertai setiap keluarga yang berulang tahun, sehingga setiap keluarga yang ada dapat terus merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini kami juga menyerahkan kehidupan setiap jemaat-Mu yang mungkin masih merindukan atau mencari pasangan hidup di dalam kehidupan mereka masing-masing. Allah senantiasa memberikan pasangan hidup yang terbaik, sehingga mereka dapat mendapatkan jodoh yang sepadan yang hanya berasal dari Tuhan. Begitupun mungkin dari keluarga muda yang masih bergumul dengan momongan. Allah berkenan untuk memberikan, menyediakan apa yang menjadi kerinduan setiap keluarga-keluarga yang telah Engkau persatukan. Ya Bapa Surgawi, pada saat ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Yemiko yang saat ini melayani pemberitaan firman Tuhan bagi Jemaat Efrata di Pare, Kediri. Dalam rangka tukar mimbar sinode, juga Bapak Pendeta Emeritus Yan Takaria yang saat ini melayani pembinaan majelis di KMI Efrata. Ya Tuhan, Engkau berkenan untuk menolong setiap hamba-hamba-Mu ini, sehingga dalam menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan, dapat menjalankan dengan penuh bertanggung jawab, dengan penuh perhatian. Juga Tuhan menolong setiap pelayanan mereka, sehingga dalam perjalanan mungkin pulang dari sana selepas melaksanakan pelayanan, Tuhan yang akan memberkati, menolong, menjaga dan selalu menyertai. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur untuk setiap cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan pribadi dan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini, kami yang terlibat menjadi panitia untuk renovasi pastori dan ruang ibadah. Kiranya Allah sendiri yang akan memampukan setiap panitia yang ada, setiap kekurangan dana yang masih ada, senantiasa Tuhan yang menolong, sehingga setiap panitia yang telah ditetapkan, dipilih untuk dapat merenovasi pastori dan ruang ibadah, Tuhan yang mampukan mereka. Tuhan buka pintu berkat, sehingga mereka dapat merasakan bagaimana Tuhan berkarya di tengah-tengah jemaat-Mu di KMI Siloam Salatiga yang ada di tempat ini. Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan anak-anak kami, generasi
gereja kami di masa mendatang. Baik mereka yang masih balita, sampai mereka yang dalam menempuh bangku pendidikan. Baik di playgroup, taman kanak-kanak, di bangku SD, SMP, bahkan SMA, bahkan di perguruan tinggi. Allah berkenan menolong setiap anak-anak kami, agar mereka dapat memiliki prestasi dan memiliki masa depan yang cerah. Biarlah anak-anak kami selalu dipelihara oleh Tuhan melalui kasih sayang, perhatian dari setiap orang tua mereka. Kami berdoa untuk bangsa, negara, dan pemerintahan kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kota Salatiga. Tuhan berkenan menolong, khususnya untuk wali kota dan wakil wali kota yang baru dan telah dilantik untuk memangku jabatan tersebut, yakni kami sebut dengan kasih Dr. Hobi Hermawan dan Ibu Nina Agustin. Berikan hikmat, kearifan, dan kebijaksanaan, serta hati yang mau melayani, sehingga dapat memimpin kota Salatiga ini dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap petugas dalam ibadah pada saat ini, yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, pemandu puji-pujian, ataupun singers, para pemain musik, penerima tamu, operator LCD, Bapak Ibu, penatua diaken yang telah bertugas. Tuhan kiranya terus memberikan semangat kepada kami semua dan memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Inilah ya Tuhan, setiap permohonan kami dan pengharapan kami. Mohon ampun untuk setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa. Begitu luar biasa menerima berkat Tuhan. Gak terukur lagi bisa kasih setia Tuhan kepada kita. Itu kita patut bersyukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
Yesus sebelum kita pulang meninggalkan tempat ini sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuridan kita demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan, dan sebagai umat percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengakui iman kita demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mundur dengan damai sejahtera. Kembalilah ke dalam kehidupan kita masing-masing untuk terus berjuang menghidupi dunia ini yang telah ditata oleh Tuhan dengan penuh makna, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. selesai. Selamat hari Minggu, selamat kembali menjadi berkat Tuhan di luar sana. Jadi berkat untuk kita semua, berkat anak cucu.